Selamat pagi, siang, sore, tergantung ibu nontonnya kapan. Kali ini saya Arci Bagas, IPA 1, absen 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang organisasi militer. Yang pertama itu ada Heiho. Heiho atau pasukan pembantu adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik angkatan darat maupun angkatan laut. Syarat-syarat untuk menjadi Heiho antara lain: 1. Umur 18-25 tahun. 2. Berbadan sehat. 3. Berkelakuan baik. Dan 4. Berpendidikan minimal sekolah dasar. Tujuan pembentukan Heiho adalah membantu tentara Jepang. Kegiatannya antara lain membangun kubu-kubu pertahanan, menjaga kamp pertahanan, dan membantu perang tentara Jepang di medan perang. Sebagai contoh, banyak anggota Heiho yang ikut perang melawan tentara Amerika Serikat di Kalimantan, Irian, bahkan ada yang sampai ke Birma. Organisasi Heiho lebih terlatih dalam bidang militer dibanding dengan organisasi-organisasi lain. Kesatuan Heiho merupakan bagian integral dari pasukan Jepang. Mereka sudah dibagi-bagi menurut kompi dan dimasukkan ke satuan Heiho menurut daerahnya. Di Jawa menjadi bagian tentara ke-16 dan di Sumatera menjadi bagian tentara ke-25. Selain itu, juga sudah terbagi menjadi Heiho bagian angkatan darat, angkatan laut, dan juga bagian KMPT atau kepolisian. Dalam Heiho telah ada pembagian tugas, misalnya bagian pemegang senjata anti pesawat, tank, artileri, dan pengemudi. Sejak berdiri sampai akhir pendudukan Jepang, diperkirakan jumlah anggota Heiho mencapai sekitar 42.000 orang dan sebagian besar sekitar 25.000 orang berasal dari Jawa. Namun, dari sekian banyak anggota Heiho, tidak seorang pun yang berpangkat perwira, karena pangkat perwira hanya untuk orang Jepang. Yang kedua ada peta. Sekalipun tidak dapat dilepaskan dari rasa ketakutan akan adanya serangan sekutu, Jepang berusaha agar Indonesia dapat dipertahankan dari serangan sekutu. Heiho sebagai pasukan yang terintegrasi dari pasukan Jepang masih dipandang belum memadai. Dalam Jepang masih berusaha agar ada pasukan yang secara konkret mempertahankan Indonesia. Oleh karena itu, Jepang berencana membentuk pasukan untuk mempertahankan tanah air Indonesia yang disebut Pasukan Pembela Tanah Air atau PETA. Jepang berupaya mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu secara sungguh-sungguh. Hal ini bisa saja didasari oleh rasa was-was yang semakin meningkat karena situasi di medan perang yang bertambah sulit. Sehingga di samping Heiho, Jepang juga membentuk organisasi PETA. PETA adalah organisasi militer yang pemimpinnya bangsa Indonesia yang mendapatkan latihan kemiliteran. Mula-mula yang ditugasi untuk melatih anggota PETA adalah seksi khusus dari bagian intelijen yang disebut Tokubetsu Han. Bahkan sebelum ada perintah pembentukan PETA, bagian Tokubetsu Han sudah melatih para pemuda Indonesia untuk tugas intelijen. Latihan tugas intelijen dipimpin oleh Yanagawa. Latihan PETA itu kemudian berkembang secara sistematis dan terprogram. Penyelenggaraannya berada di dalam Seinen Dojo atau panti latihan pemuda yang terletak di Tangerang. Mula-mula anggota dilatih hanya 40 orang dari seluruh Jawa. Pada akhir latihan angkatan kedua di Seinen Dojo, keluar perintah dari Panglima Tentara Jepang, Letnan Jenderal Kumaikichi Harada untuk membentuk Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Berkaitan dengan itu, Gatot Mangkuprojo diminta untuk mengajukan rencana pembentukan organisasi Tentara Pembela Tanah Air. Akhirnya, pada tanggal 3 Oktober 1943, secara resmi Jepang yang disebut Osamu Seinendan nomor 44, berdirinya PETA ternyata mendapat sambutan hangat di kalangan pemuda. Banyak di antara para pemuda yang tergabung dalam Seinendan mendaftarkan diri menjadi anggota PETA. Anggota PETA yang bergabung berasal dari berbagai golongan di dalam masyarakat. PETA sudah mengenal adanya jenjang kepangkatan dalam organisasi, misalnya Daidancho, Komandan Batalion, Chudancho, Komandan Kompi, Sodancho, Komandan Peleton, Budancho, Komandan Regu, Gyuhei, prajurit sukarela. Pada umumnya, para perwira
yang menjadi komandan batalion atau Daidancho dipilih dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat atau orang-orang yang terkemuka, misalnya pegawai pemerintah, pemimpin agama, politikus, dan penegak hukum. Untuk Chodancho dipilih dari mereka yang sudah bekerja tetapi pangkatnya masih rendah, misalnya guru-guru sekolah. Chodancho dipilih dari kalangan pelajar sekolah lanjutan. Adapun Budancho dan Gyuhei dipilih dari pemuda tingkat sekolah dasar. Untuk mencapai tingkat perwira peta, para anggota harus mengikuti pendidikan khusus. Pertama kali pendidikan itu dilaksanakan di Bogor dalam lembaga pelatihan yang diberi nama Korps Latihan Pemimpin Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa atau Jawa Boy Gyugun Kanbu Kyoikutai. Setelah menyelesaikan pelatihan, mereka ditempatkan di berbagai daidan atau batalion yang tersebar di Jawa, Madura, dan Bali. Menurut struktur organisasi kemiliteran, peta tidak secara resmi ditempatkan pada struktur organisasi tentara Jepang. Hal ini memang berbeda dengan Heiho. Pada peta dimaksudkan sebagai pasukan gerilya yang membantu melawan apabila sewaktu-waktu terjadi serangan dari pihak musuh. Jelasnya, peta bertugas membela dan mempertahankan tanah air Indonesia dari serangan sekutu. Dalam kedudukannya di struktur organisasi militer Jepang, peta memiliki kedudukan yang lebih bebas atau fleksibel dalam hal kepangkatan ada orang Indonesia yang sampai mencapai perwira. Oleh karena itu, banyak di antara berbagai lapisan masyarakat yang tertarik untuk menjadi anggota peta. Sampai akhir pendudukan Jepang, anggota peta ada sekitar 37 orang di Jawa dan sekitar 20.000 orang di Sumatera. Di Sumatera namanya lebih terkenal dengan Gyugun atau prajurit sukarela. Orang-orang peta inilah yang akan banyak berperan di bidang ketentaraan di masa-masa berikutnya. Beberapa tokoh terkenal di dalam peta antara lain Supriyadi dan Sudirman.